Banyak orang bertanya-tanya tentang sebuah nama desa yang bernama Kandangwangi. Tentunya satu hal yang kelihatannya janggal bahwa kandang kok wangi. Itu sebenarnya berawal dari ditemukannya sebuah kandang kerbau yang berbau wangi. Nah, pemberian nama itu tentunya dilatar belakangi oleh satu peristiwa sejarah di mana pada masa pemerintahan Sultan Amangkurat II di Mataram yang wilayahnya meliputi sampai Jawa bagian barat atau wilayah eks Karsiden Banyumas, yang pada saat itu banyak sekali kadipaten-kadipaten kecil. Di antaranya adalah ada dua kadipaten yang berdampingan yang dibatasi oleh Sungai Serayu, di mana sebelah utara itu ada Kadipaten Cekalsewu dengan adipatinya bernama Adipati Sabuk Mimang dan patihnya bernama Sabuk Galeng. Nah, di sebelah selatan Kali Serayu, agak ke barat sedikit, di situ ada Kadipaten Tonjong dengan adipati yang bernama Adipati Surya Kusuma dengan patihnya bernama Patih Wirapati. Berkaitan dengan kedua kadipaten tersebut ada sebuah padepokan ilmu kanuragan dengan seorang guru yang amat sakti yang bernama Panembahan Lumbir, yang pada akhirnya daerah tersebut adalah diberi nama daerah Lumbir, daerah Lumbir yang masuk dalam wilayah Desa Tapen, Kecamatan Wanadedi. Sedangkan Kadipaten Cengkalsewu itu secara geografis berada di Desa Karangmiri, juga Kecamatan Wanadedi. Sedangkan Kadipaten Tonjong secara geografis itu masuk dalam wilayah Desa Bawang, Kecamatan Bawang. Nah, konon pada waktu itu Adipati Surya Kusuma merupakan murid kesayangan daripada Panembahan Lumbir yang memiliki seorang putri yang sangat cantik. Karena sering bertemu, Adipati Surya Kusuma jatuh cinta dan pada akhirnya dilangsungkan pernikahan. Namun di sisi yang lain, Adipati Sabuk Mimang yang merupakan kepala daerah Kadipaten Cengkalsewu, walaupun sudah punya anak yang juga cantik yang bernama Mayang Sari, diam-diam jatuh hati pada putri daripada Panembahan Lumbir. Hasrat yang begitu besar dari Adipati Cengkalsewu untuk merebut istri daripada Surya Kusuma yang merupakan putri daripada Panembahan Lumbir. Segala cara tipu daya dilakukan hingga pada suatu saat ada sebuah pasewakan agung yang diadakan oleh Sultan Amangkurat II. Kedua adipati tersebut pun diundang, namun keduanya tidak hadir dengan mewakilkan para patihnya. Dalam pasewakan tersebut, Patih Sabuk Galeng yang merupakan patih daripada Kadipaten Cengkalsewu membuat fitnah laporan kepada Sultan Amangkurat II bahwa ketidakhadiran daripada Adipati Surya Kusuma yang juga sebetulnya diwakili oleh patihnya, itu dilaporkan bahwa ketidakhadirannya adalah karena ada niatan untuk memberontak Mataram. Maka dengan sangat murka, Sang Amangkurat memerintahkan pasukannya untuk menyerbu Kadipaten Cengkalsewu. Mendengar laporan fitnah tersebut,
eee, Patih Wiropati sebagai patih dari Kadipaten Tonjong itu langsung tanpa pamit, langsung meninggalkan ruang pasewakan, langsung melaporkannya kejadian tersebut kepada Adipati Tonjong. Mendengar laporan tersebut, Adipati Tonjong tersulut kemarahannya dengan segera mengadakan penyerbuan ke Kadipaten Cengkalsewu. Pertempuran sengit pun terjadi, namun sebelum sang Adipati Suryakusuma berangkat melakukan penyerbuan, terlebih dahulu itu meninggalkan pesan kepada istrinya bahwa nanti pada saat peperangan itu ada isyarat yang berupa tabuh atau bunyian gamelan. Yang pertama, kalau tabuh gamelan itu berbunyi gamelan monggang, itu berarti menunjukkan kemenangan yang diraih oleh pasukan dari Kadipaten Tonjong. Adapun kalau gamelan itu yang berbunyi adalah gamelan undur-undur kajongan, itu merupakan kekalahan daripada Kadipaten Tonjong. Namun dalam penyerbuan tersebut, Kadipaten Tonjong dengan pasukannya yang gagah berani dan kuat itu berhasil meluluhlantakkan pertahanan daripada Kadipaten Cengkalsewu dan membakar kadipaten, atau dengan kata lain membumi hanguskan wilayah Kadipaten Cengkalsewu. Kemudian peperangan bergeser ke arah timur, yaitu di wilayah yang pada akhirnya itu dinamakan Slepa. Setelah Adipati Sabuk Mimang berhasil terbunuh, maka tinggal memburu patih daripada Cengkalsewu yang bernama Patih Sabuk Gelang. Namun tidak berhasil membunuhnya, bahkan Adipati Sabuk Galeng itu berhasil menghilang. Maka pada kemudian hari tempat tersebut dinamakan sebuah tempat yang bernama Slepa atau Silep. Dalam keadaan peperangan, setelah mengetahui bahwa ayahanda dari Putri Mayangsari yang merupakan anak daripada Adipati Cengkalsewu, setelah tahu bahwa ayahnya gugur di medan peperangan, maka putri tersebut melarikan diri ke arah utara hingga tiba pada suatu tempat. Namun pada saat dalam pelariannya, putri tersebut mendengar ringkik kuda. Karena ketakutannya, putri tersebut bersembunyi di sebuah kandang kerbau dan bersembunyi di balik jerami. Pada saat yang sama, tunangan daripada Putri Mayangsari yang merupakan putra daripada Adipati Petukuran yang bernama Raden Tingkir, karena memang sudah mendengar kabar tentang penyerbuan Kadipaten Tonjong ke Cengkalsewu, di mana tunangannya adalah merupakan putri daripada Adipati Cengkalsewu, merasa khawatir dan mencari keberadaan daripada Putri Mayangsari. Namun dari balik semak, Putri Mayangsari mengintip bahwa yang menunggang kuda adalah justru tunangannya sendiri. Maka setelah melaporkan kejadian yang ada bahwa ayahanda Adipati Sabuk Mimang telah gugur, maka Raden Kumitir menitipkan Putri Mayangsari kepada penduduk setempat. Nah, karena putri Mayangsari itu memang berbau harum dengan parfumnya, akhirnya pada suatu saat kandang tersebut dinama adalah tempat yang bernama Kandang Wangi. Kemudian
kelanjutan daripada cerita peperangan itu adalah Raden Kumitir langsung menembus ke peperangan dan mendengar kabar bahwa isyarat yang disampaikan oleh Adipati Suryakusuma kepada istrinya adalah dengan isyarat gamelan undur-undur kajongan dan monggang. Maka Raden Kumitir membuat siasat pengawal daripada pasukan Cengkal Sewu disuruh untuk menabuh gamelan undur-undur kajongan. Maka dalam waktu yang tidak lama, suara daripada gamelan tersebut terdengar sampai ke Kadipaten Tonjong, karena memang lokasinya tidak terlalu jauh, hanya dibatasi oleh Sungai Serayu. Maka pada saat itu istri daripada Pangeran Suryakusuma, Adipati Suryakusuma, mendengar pertanda bahwa suaminya telah gugur, akhirnya melakukan bunuh diri dengan menceburkan diri ke Sungai Serayu. Nah, dalam kekhawatirannya karena yang terdengar adalah undur-undur kajongan, firasat daripada Adipati Suryakusuma mendapat firasat yang tidak baik, khawatir. Akhirnya dia mencari keberadaan istrinya yang ternyata sudah melakukan bunuh diri dengan menceburkan diri ke Sungai Serayu. Maka karena cintanya yang demikian besar, Adipati Suryakusuma akhirnya ikut menceburkan diri. Nah, beberapa saat setelah peristiwa itu, maka muncullah dua sepasang kelanceng. Itu sejenis serangga dan berwarna putih. Maka tempat tersebut pada akhirnya itu diberi nama sebagai tempat munculnya kelanceng putih. Dan ada satu hal yang aneh, bahwa ilalang yang tempat untuk bergulirnya Adipati Suryakusuma itu tumbuhnya itu ke bawah, jadi nggak wajar, nggak menjurek ke atas, tapi malah justru ke bawah. Demikianlah nama desa Kandawangi itu berasal. Jadi yang memberi nama adalah Raden Kumitir yang merupakan tunangan Putri Mayang Sari.